Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wa asyrafil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah pengajian Ahad pagi Masjid Raya Mutagun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengawali pertemuan pada pagi hari ini adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu bersama dalam rangka yakni thalabul ilmi. Salawat dan salam semoga ditetapkan kepada junjungan Nabi Agung, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya dicurahkan kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya. Mudah-mudahan termasuk kita juga. Untuk menyingkat waktu karena sudah Ustaz John Donaldi sudah tahu, maka mari kita mulai. Sebelumnya mari kita awali pertemuan pada pagi ini dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mari kita bertadarus. Sudah sampai pada ini surat Yusuf ayat yang ke-70. Mari kita mulai dengan ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma jahazahum bi zahazihim ja'ala asy-syiqayata fi li akhihi summa adzana muadzzinun ayyatuhal airu innakum lasyarikun. Qalu wa aqbalu alaihim madza tafqidun. Qalu nafqidu suwa'al maliki waliman ja'a bihi himlu ba'id wa ana bihi sa'id. Qalu tallahi laqad alimtum ma ji'na liyufsida fil ardi wa ma kunna sariqin. Qalu fama jazaa'uhu in kuntum kafirin. Qalu jazaa'uhu man wujida fi rahlihi fa huwa jazaa'uhu
siapkan bahan makanan untuk mereka, dia Yusuf memasukkan piala ke dalam karung saudaranya. Kemudian berteriaklah seorang yang menyeru, "Wahai kafilah, sesungguhnya kamu pasti mencuri." Mereka bertanya sambil menghadap kepada mereka yang menuduh, "Kamu kehilangan apa?" Mereka menjawab, "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengambilnya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku jamin itu." Mereka saudara Yusuf menjawab, "Demi Allah, sungguh kamu mengetahui bahwa kami datang bukan untuk berbuat kerusakan di negeri ini, dan kami bukanlah para pencuri." Mereka berkata, "Tetapi apa hukumannya jika kamu dusta?" Mereka menjawab, "Hukumannya ialah pada siapa ditemukan di dalam karung barang yang hilang itu, maka dia sendirilah menerima hukumannya. Demikianlah kami memberi hukuman kepada orang-orang yang zalim." Engkau ini menjelaskan ketika Yusuf berada di pas keluarga Yusuf akan mendapatkan bagian gandum dari itu kerajaan Mesir yang melakukanku untuk mendapatkan bagian dan mendapatkan fitnah, karena di situ ada piala yang dimasukkan di dalam karung, padahal itu bukan atas rekayasa atau atas usaha daripada keluarga Yusuf, dan itu hanyalah suatu cara supaya nanti keluarga Yusuf bisa bertemu dengan Yusuf. Kalau kita cekal semanten, pramila utar kalau semoga akan datang Ustaz itu tentang kirang itu dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah pengajian Ahad pagi Masjid Raya Al-Muttaqun Prambanan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang begitu banyak darinya. Diberi Allah kekuatan iman Islam, diberi kita kesehatan lahir batin dan umur, sehingga pagi ini kita bisa hadir berkumpul untuk majelis taklim di pagi ini di masjid ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan keharibaan junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu kita memohon kepada Allah semoga nanti Allah memasukkan kita ke dalam golongan yang mendapatkan syafaat dari beliau dan kelak dimasukkan ke dalam surga bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada pagi ini kita akan mengkaji betapa jalan menuju Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak. Tidak hanya satu,
ada banyak amalan-amalan yang secara syariat itu diajarkan, dan bagi siapa yang mengamalkannya itu dia akan sampai kepada Allah itu, mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan rahmat Allah, dan bahkan kemudian bisa mendapatkan kemuliaan berupa surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jadi pertanyaan sebenarnya, saya ingin awali, mengapa kemudian ada banyak amalan-amalan? Mengapa ada banyak jalan-jalan yang menghantarkan seseorang itu bisa sampai kepada Allah Ta'ala? Dan siapa yang menciptakan itu semua? Ada misalnya yang perlu dipahami adalah surah di dalam Al-Quran, Al-Hujurat ayat yang ke-13. Allah itu mengatakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Allah itu menjelaskan, wahai manusia, sesungguhnya telah kami ciptakan kalian berupa laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Tujuannya itu adalah supaya kalian itu saling mengenal. Dan di antara yang diciptakan Allah demikian itu, yang paling mulia adalah yang paling bertakwa kepada Allah Ta'ala. Jadi Allah itu awali ayat ini dengan menyeru kepada manusia. Mengapa demikian? Karena pada hakikatnya apapun keadaan manusia itu, yang menciptakan dia itu adalah zat yang satu itu. Yang menciptakan umat Islam itu ya Allah. Yang menciptakan umat-umat yang lain itu juga Allah. Yang menciptakan orang-orang taat kepada Allah itu ya Allah. Yang menciptakan orang-orang yang selalu maksiat dan menentang Allah itu juga Allah. Tidak ada yang berbeda. Orang yang kulitnya putih itu yang menciptakan Allah. Yang menciptakan orang yang kulitnya hitam itu juga Allah. Bahkan yang menciptakan sawo mateng apa sawo bosok? Oh, sawo bosok. Sawo mateng ini kok kayak Gusti Allah. Artinya apa? Kita itu semua itu yang menciptakan itu adalah Allah yang satu. Karena tidak mungkin ada Tuhan selain Dia. Maka Dia jelaskan itu di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat 13 ini dengan diawali ya ayyuhan nas. Lalu Dia menjadikan min zakari wa unsa. Sesungguhnya telah kami ciptakan kalian itu menjadi laki-laki dan perempuan. Ini laki-laki dan perempuan ini jenis kelaminnya kita. Secara umum Allah itu menciptakan manusia itu hanya dua jenis itu. Ada laki-laki, ada perempuan. Tapi juga ada yang nggak cepat ya ada. Ya, kelihatannya laki-laki kok seperti perempuan, kelihatannya perempuan kok seperti laki-laki. Itu di dalam fikih itu kalau dikatakan misalnya seperti laki-laki kok sepertinya dia perempuan, jenis kelaminnya laki-laki, itu dikatakan mukhannas. Sepertinya dia kok perempuan tapi kok perilakunya seperti laki-laki, itu dikatakan mutarrajillah. Ya, dikatakan mutarrajillah. Orang yang perempuan tapi perilakunya seperti laki-laki. Ada juga yang kemudian wallahu a'lam, saya belum pernah lihat, tapi secara fikih itu ada yang dikatakan khunsa. Khunsa niku berkelamin ganda. Ya, udah pernah lihat ibu-ibu?
Oh belum ya, sama, saya juga belum pernah lihat. Tapi itu di dalam fikih ini kok ada semacam itu. Nah artinya apa? Semua jenis manusia itu yang menciptakan itu adalah Allah, Tuhan yang satu itu. Bahkan kemudian orang itu ketika diciptakan oleh Allah itu diciptakan dia dengan sesuatu yang menjadi pembeda dia dengan yang lain. Namun kita ini sama manusia, sama muslimnya. Bahkan kemudian bisa jadi ada yang lahir dari rahim yang sama, dari ibu yang sama, bahkan kembar sekalian, kembarnya itu dikatakan identik. Itu kira-kira yang kembar identik itu ada perbedaan apa bukan? Ada perbedaan. Paling tidak itu misalnya bisa dilihat dari apa ini? Sidik jarinya itu. Begitu detailnya Allah itu menciptakan. Jadi manusia itu bisa dibuat berbeda semacam itu, secara fisiknya dia berbeda. Sidik jarinya itu berbeda, begitu detailnya. Itu menunjukkan betapa Allah itu zat yang maha luas ilmunya, maha kuasa menciptakan perbedaan di antara manusia itu secara zahir. Makanya panjenengan bisa lihat orang yang lahir dari rahim yang sama itu tidak sekedar sidik jarinya berbeda yang kita tidak bisa lihat, yang terlihat pun bisa jelas berbeda. Ada yang hidungnya ke atas mirip bapaknya, ada yang hidungnya ke bawah mirip ibunya. Lah ada juga yang nggak mirip bapaknya, tidak mirip ibunya, malah mirip tonggone. Lah niku angel niku. Nah mirip tonggone lah bingung kan niku. Sehingga apa? Zahirnya manusia itu diciptakan Allah berbeda, sehingga kekuatannya berbeda. Tapi ada hal yang juga tidak bisa kita lupakan. Allah itu menciptakan kondisi batin kita itu berbeda. Jadi tidak cuma lahirnya, batin kita itu berbeda. Ada misalnya orang yang sangat ingin dekat dia dengan Allah, mengambil jalan, misalnya diberi Allah dia kekuatan untuk bisa istiqomah, tahajud di setiap malam. Tahajud dia di setiap malam. Tapi ternyata ketika bangun di siang hari, jangan diminta dia untuk berpuasa. Dia tidak kuat puasa, tapi dia kuat di malam hari untuk bangun, sholat malam, berzikir kepada Allah di tengah malam itu. Dia kuat. Tapi dia tidak kuat untuk menahan dirinya untuk tidak makan dan minum di siang harinya. Ada kan semacam itu? Ada lagi Bapak Ibu yang dia itu waktu malam tidak bisa bangun, tapi siang harinya dia begitu kuat untuk berpuasa kepada Allah. Dia tidak makan, dia tidak minum, bahkan tidak sekedar dia puasa Senin Kemis, dia puasa Daud misalnya. Hari ini puasa, besok tidak, besoknya lagi puasa, besoknya lagi tidak. Begitu seterusnya. Tapi terkadang tidak diberi Allah dia kekuatan untuk bangun di tengah malam. Mengapa demikian? Ya karena waktu berbuka tiba, kabeh pangan dipek. Akhirnya apa? Anda bisa bangun karena kewarukan. Bangun-bangun subuh. Lalu bagaimana itu? Ya itulah Allah ciptakan kondisi itu. Tapi ada juga lo namun dan sholat malam yang tidak kuat, puasa Senin Kemis nggih boten kuat. Enten apa boten niku? Ada. Niki enten yang ini. Ada. Banyak ya yang kayak gitu. Makan minum ya dia kemudian kuat, tapi puasa tidak kuat. Kalau sholat malam juga tidak kuat. Tapi ngapunten, mohon maaf. Orang yang semacam itu jangan pernah kemudian kita remehkan, jangan pernah kita rendahkan. Bisa jadi dia memang tidak kuat tahajudnya, tidak kuat juga puasa Senin Kamisnya, apalagi puasa Daudnya. Tapi dia orang yang diberi Allah kekuatan untuk hadir ke masjid menunaikan sholat berjamaah. Setiap 5 waktu dia selalu hadir. Bahkan bisa jadi dia lebih duluan datang daripada yang lain. Dia yang pertama kali datang, karena yang bawa kunci masjid itu ini. Nah, sehingga apa? Hendak dibawa kunci masjid dia tidak datang. Loh apa artinya itu? Allah itu berikan pada kita begitu banyak cara untuk mendekati Dia. Ada yang mungkin panjenengan lihat begini,
Masya Allah, saya tidak pernah lihat dia ke masjid, Pak. Yuk jangan diremehkan. Jangan diremehkan. Bisa jadi memang dia tidak terlihat di masjid ini, tapi dia terlihat di masjid yang sana. Bahkan di sini sama yang sana juga tidak terlihat. Misalnya, jangan diremehkan. Karena bisa jadi dia adalah orang yang kuat membaca Al-Quran. Kita mungkin berpikir, saya tidak pernah dengar dia membaca Al-Quran. Jangan diremehkan. Bisa jadi dia orang yang banyak berzikir di dalam hatinya dengan la ilaha illallah, dengan subhanallah, dengan alhamdulillah. Bahkan mungkin dia banyak bersolawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin panjenengan juga mengatakan, saya tidak pernah dengar dia dengan zikir-zikir semacam itu. Jangan diremehkan. Bisa jadi dia banyak sedekah yang panjenengan tidak pernah ketahui itu. Dia habiskan hartanya untuk sedekah misalnya, bahkan sampai dirinya terlihat miskin, tapi dia selalu banyak bersedekah yang dia mampu kepada yang membutuhkan. Sehingga bagaimana ini? Itu cara Allah, Bapak Ibu. Kok bisa semacam itu? Ya Allah itu ingin berikan jalan kepada kita. Ada banyak yang bisa menyampaikan seseorang itu kepada Tuhan. Itulah sebabnya tidak bisa, Bapak Ibu, kita menjadikan tolok ukur kesolihan seseorang itu dengan amaliah kita. Gitu ya. Jadi jangan sampai misalnya amaliah kita itu dijadikan tolok ukur. Kamu soleh itu kalau kamu amalannya seperti saya. Kamu masuk surga niku kalau amalanmu seperti saya. Kamu dikatakan taat kepada Allah itu kalau amalanmu itu seperti saya. Tidak bisa begitu. Karena Allah itu katakan, inna khalaqnakum min zakari wa unsa. Diciptakan laki-laki dan perempuan itu tidak cuma secara jenis kelamin, termasuk kondisi batinnya itu berasal dari Allah. Itulah sebabnya beberapa ayat di Quran misalnya yang dikutip oleh Imam Nawawi ini katakan, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Apa kata Allah? Apapun yang kamu kerjakan dari kebajikan itu, fa innallaha bihi alim. Allah itu akan mengetahui. Coba panjenengan perhatikan. Allah katakan min khairin. Kebajikan tidak disebut oleh Allah apa model kebajikan itu. Ya, nanti Nabi akan menyebutkan itu. Tapi artinya secara umum Allah itu katakan min khairin, apapun kebajikan yang kau lakukan itu dan kau niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, bihi alim, terhadap hal itu Allah mengetahui. Ada lagi misalnya dikatakan wa ma taf'alu min khairin ya'lamu Allah, dan apapun yang kau kerjakan dari kebajikan itu ya'lamu Allah, Allah mengetahuinya. Bahkan yang paling sering kita dengar, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang melakukan amal kebaikan sekecil apapun itu, bahkan walau sebesar biji zarrah, Allah akan mengetahui itu dan akan mendapatkan balasan kita dari Allah dengan amalan itu. Makanya ngapunten, mohon maaf sedikit menyimpang begini. Bahkan di dalam mazhab Syafi'i ya, ada misalnya orang non-muslim ketika Idul Kurban misalnya ngirim kepada panjenengan hewan kurban, ya, ngirim kambing kepada panitia. Niku nek kira-kira wonten mriki diterima napa mboten? Diterima. Kenapa itu? Tapi dengan catatan loh, dalam mazhab Syafi'i tidak boleh dia diniati untuk kurban, karena kurban itu adalah sesuatu yang diperintah Allah untuk umat Islam. Sedekah. Lalu sedekah bagaimana? Apakah dia kemudian mendapatkan pahala semacam pahala untuk kita? Dia mendapatkan kebajikan dari Allah. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Dan para ulama menjelaskan bisa jadi Allah itu membalas kebaikan itu dengan apa? Diberi Allah dia kesehatan, diberi Allah dia misalnya anak keturunan, diberi Allah dia misalnya kekayaan.
Itu gambaran Tuhan itu tidak akan menyepelekan amalan-amalan sekecil apapun dari kebajikan itu mesti dibalas. Tapi bedanya kalau orang Islam, orang beriman kepada Allah, balasannya itu pun nanti di akhirat dia dapatkan. Tapi kalau amalan itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kebajikannya itu dibalas Tuhan di dunia ini. Sehingga nanti ketika dia meninggal dunia, dia tidak bisa menuntut kepada Allah kebajikan yang dia tunaikan itu, karena sudah dibalas di dunia. Di akhirat dia mendapatkan sesuatu yang tidak berupa pahala, tapi hanya berupa dosa-dosa akibat kekufuran. Itu gambaran itu. Mengapa Allah katakan faman ya'mal misqala dzarratin khairan. Nah, apalagi kita umat Islam ini. Makanya oleh karena itu Bapak Ibu, panjenengan melakukan amal soleh sekecil apapun, itu tidak perlu kemudian bandingkan dengan yang lain, semampu panjenengan. Makanya kan Nabi juga mengatakan, kalau amal soleh niku lakukan semampu kita. Tapi kalau amalnya itu kemaksiatan kepada Allah, hindari, tidak boleh hindari semampu kita. Ya, kalau amal soleh niku panjenengan bisa lakukan semampu panjenengan. Salat, ngapunten, salat niku sing sempurna kan berdiri. Kene boten niku. Berdiri, tapi nek jenengan ndak mampu berdiri, panjenengan boleh duduk. Jenengan misalnya salat kok duduk juga ndak mampu, boleh berbaring. Nggih saran saya nek berbaring niku jangan pas salat tahajud. Mesti Allahu Akbar terus sing metu morot. Karena keturunan maksudnya gitu. Nah itu jangan kemudian dipandang bahwa amalan itu harus sama dengan yang lain. Ada semampu kita. Jenengan misalnya mau berinfak gitu misalnya. Ada yang berinfak 100.000 karena dia mampu di situ. Ada yang berinfak 50.000, ada yang berinfak 10.000, 5.000, bahkan 1.000 rupiah. Tergantung kepada kemampuan dia. Dan Allah itu menilai itu semua. Tapi kalau maksiat itu tidak boleh semampu kita. Tidak boleh, ya Allah, ini saya tidak akan menghentikan, saya akan menghentikan perjudian ini ya Allah. Tapi ya Allah, kalau perzinahannya 3 bulan lagi ya Allah. Tidak boleh. Walaupun secara dalam pandangan para ulama dalam kaitan dengan taubat, orang yang seperti itu sah taubatnya kepada judi itu, tapi amalannya perzinahan yang terus dia lakoni itu juga mencatatkan bagi dia keburukan-keburukan dari Allah Taala. Jadi tidak boleh kemudian dimohonkan itu hanya sekedar sebagian saja, ya Allah semampu saya ya Allah. Tapi kalau ketaatan itu tidak ada masalah, jenengan semampu. Itulah kenapa kemudian Rasulullah sendiri sebagai orang yang menjabarkan Al-Quran pertama kali kepada kita dan dijamin benar penjabaran dari Nabi ini, penafsiran dari Nabi ini, memberikan jalan kepada kita untuk bisa dekat dengan Allah dengan amalan yang berbeda. Coba jangan perhatikan hadis ini. Ada riwayat begini. Seorang sahabat Nabi namanya Abu Zar, ya Abu Zar Jundub bin Junadah. Lah Jundub ini pernah tanya pada Nabi. Kata beliau, ya Rasulullah, ayyul a'mal afdal? Amal apa yang afdal, yang paling banyak pahalanya itu kalau saya melakukannya? Yang utama, amalan apa yang utama itu ya Rasulullah, kata dia. Baginda Nabi kemudian mengatakan al-imanu billah wal jihadu fi sabilillah. Ini yang pertama, baginda Nabi katakan iman kepada Allah dan berjihad di jalan Allah. Iman dulu sebelum amalan apapun itu, iman dulu yang ditegaskan Nabi. Al-imanu billah, beriman kamu kepada Allah. Yakini Allah itu sebagai Tuhan. Yakini bahwa Dia itu adalah
zat yang menciptakanmu, yang mengurus langit dan bumi ini, memberikan segala macam kebutuhan makhluk ini. Yakini itu Allah sebagai Tuhan. Mengapa demikian Bapak Ibu? Orang itu gini loh, kalau dia beramal, amalannya kecil, kalau dasarnya iman bisa besar dalam pandangan Tuhan. Tapi kalau amalannya besar, banyak misalnya, dasarnya itu tidak ada keimanan di dalam dirinya, bernilai kecil, bahkan bisa jadi tidak bernilai dalam pandangan Allah. Itulah sebabnya Rasul katakan al-imanu billah, berimanlah kepada Allah. Makanya iman itu tidak bisa ditawar-tawar Bapak Ibu sekalian. Pertahankan iman itu sampai akhir hayat kita. Coba panjenengan bisa selalu didengar dari para ustaz, para kiai itu mengatakan apa? Orang itu, karena itu memang dasarnya dari Al-Quran. Orang itu kalau dia sudah misalnya selama hidupnya berulang kali naik haji, bolak-balik umroh misalnya, banyak sedekahnya, banyak baca Qurannya, kok kemudian murtad dari Islam, apa yang terjadi dengan orang itu? Ya dihapus semua amalan-amalannya itu, dihapus semua. Karena apa? Dosa murtad itu justru menutupi kebaikan-kebaikan yang sudah dia lakukan, sehingga kemudian bernilai nol dia dalam pandangan Allah. Bahkan lebih besar dosanya karena kemurtadan dia itu. Tapi ada orang yang kemudian banyak dosanya. Ngapunten, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah niku kan ya dosa dari kaitan ketidakberimanan dia itu begitu besar dalam pandangan Allah. Lalu dia kemudian sebelum dia meninggal dunia, dia masuk Islam dengan kesadaran batinnya, dia beriman kepada Allah, dia ucapkan syahadat, maka dihapus Allah semua dosanya itu, dan dia seperti halnya anak yang baru dilahirkan tanpa membawa dosa. Itu pentingnya iman itu. Jadi ngapunten, iman itu jangan ditawar-tawar, itu tidak boleh berakhir dari hidup kita sebelum kemudian kita meninggal dunia. Kalau sudah meninggal dunia, iman itu akan terus menyertai kita hingga pada hari pengadilan Allah Ta'ala. Lalu kemudian jihad. Nah, dan menurut kita kan tidak mungkin sekarang ini jihad dalam pemahaman hadis dia, jihad perang di jalan Allah, ya, perang di jalan Allah. Lalu Jundub ini mengatakan begini, ya Rasulullah, beliau katakan ayyur riqabi afdal. Riqab niku budak yang kalau saya merdekakan, saya mendapatkan pahala besar di sisi Allah, itu seperti apa? Apa kata Nabi? Beliau mengatakan anfasuha inda ahliha, dia yang punya nilai dalam pandangan pemiliknya, wa aksaruha saman, dan dia memiliki harga yang tinggi. Jadi dikatakan Nabi, budak itu kalau ingin mendapatkan pahala besar memerdekakannya, pilih yang dia dalam pandangan dirimu pemilik budak itu orang yang luar biasa. Budak itu taat kepada pemiliknya, patuh pada pemiliknya, berkata sopan dan sebagainya. Jangan lupa juga harganya mahal. Harganya mahal. Jadi dari segi pemiliknya, dia membutuhkan budak itu, kalau dijual harganya mahal, itu besar pahalanya dalam pandangan Allah. Kita tidak mungkin sekarang punya budak, ya, tidak mungkin sekarang punya budak. Maka maknanya itu bagaimana? Apa-apa yang kita miliki, misalnya kalau sekarang ini yang kita miliki dan kita masih membutuhkannya, bahkan harganya misalnya mahal, seandainya panjenengan mampu mensedekahkan itu, panjenengan berikan kepada orang-orang yang membutuhkan, jenengan dapatkan pahala yang besar dibandingkan panjenengan mensedekahkan sesuatu yang panjenengan sendiri sudah tidak membutuhkannya. Ngapunten, ibu bapak sekalian, jenengan bergerak kotak amal niku, kotak infak niku kira-kira nek panjenengan punya uang sama-sama 5.000 lah, 5.000, tidak usah besar-besar.
1 5.000-nya itu masih baru, gitu toh, masih kinyis-kinyis begitu lah. Yang satu seletak, niku yang panjangan masuk ke kota infak niku sing letak napa sing anyar niku, ya, ya pasti sing letak niku. Lalu itu gambaran kalau sebagaimana di dalam hadis ini kita tidak gunakan yang masih berharga dalam menurut kita terhadap hal itu, masih berharga dia dan harganya mahal, kita kemudian tidak mau melepaskan itu. Tapi kalau kita mampu melepaskan itu, kita dapatkan pahala yang besar dalam pandangan Allah dibandingkan kemudian memberikan sesuatu yang sudah tidak kita butuhkan. Makanya bukan berarti tidak boleh, Pak, ya. Namun jenengan misalnya ada ini bakti sosial misalnya, ingin sodako misalnya kepada korban gempa misalnya, lalu jenengan diumumkan yang punya pakaian pantas pakai monggo dikirimkan. Lah jenengan kirimkan pakaian pantas pakai, ya, jenengan kirimkan pakaian pantas pakai, masih pantas pakai. Neng ditanya, jenengan masih pakai ini? Enggak, gitu. Berarti kan udah tidak butuh itu, kita berikan kepada orang lain. Apakah berpahala? Berpahala. Tapi jangan lupa loh, kalau ingin mendapatkan yang lebih besar pahalanya itu, ya ambilkan yang baru, bahkan belikan yang baru, berikan kepada yang membutuhkan itu. Jadi artinya apa, Bapak Ibu? Ada pilihan gitu loh untuk kita beramal itu. Bahkan kemudian ini dikatakan oleh Abi Dzar atau Jundub bin Junadah ini, ya Rasulullah, fa illam af'al, kalau saya itu tidak mampu melakukan yang kayak gitu bagaimana? Apa maksudnya? Saya tidak mampu jihad. Ya, beriman itu tidak mungkin kan? Mesti harus mampu jihadnya, ya Rasul. Yang kedua, saya tidak punya budak untuk dibebaskan. Pemahamannya semacam ini. Lalu kemudian kalau saya tidak mampu melakukan itu semua, bagaimana ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Tu'inu sani'an aw tasna'u li akhra. Kata Nabi, kamu bantu orang lain. Kalau kamu lihat ada orang mengerjakan sebuah perbuatan kok dia tidak mampu menyempurnakannya, bantu dia sempurnakan pekerjaan itu. Sempurnakan. Apa maknanya? Maknanya itu adalah jadikan hidup kita memberi manfaat bagi orang lain. Jadi kalau kita tidak punya harta untuk disedekahkan, tidak punya kekuatan untuk berjihad di jalan Allah, tidak punya budak untuk dibebaskan, masih ada jalan bagi panjenengan, bagi kita semua untuk mendapatkan ridho Allah. Itu bagaimana? Jadikan tenaga kita ini, tenaga kita, pemikiran kita ini bermanfaat bagi orang lain. Nah, ada misalnya kita lihat kalau dalam kaitan dengan hadis ini di zaman Nabi itu digambarkan oleh pensarah hadis ini. Ada orang misalnya bawa barang mau meletakkan di atas keledainya atau di atas ontanya, dia tidak mampu mengangkatnya, bantu angkatkan, angkat barang dengan dia, naikkan ke atas onta atau keledai itu. Maknanya nopo nih? Ya menjadi orang yang bermanfaat. Jadi kita tidak bisa harta kemudian tidak bisa kemudian yang kita gunakan untuk beramal itu sesuatu yang kita miliki karena kita tidak punya. Manfaatkan hidup kita ini. Ya, makanya jadi orang bermanfaat dengan jadi orang baik itu kira-kira abot pun ini. Ya, pun jadi orang bermanfaat. Jangan misalnya lewat dari depan cheers tabrakan. Jangan lihat tok, nek meneng tok loh. Niku pun saya nih, sudah bagus. Kalau tuh ayo pun saya nih. Nek misalnya panjenengan pengen jadi orang yang bermanfaat, apa tabrakan jenengan datang, angkat yang sakit itu yang jatuh niku, atau bantu mengambil motornya yang jatuh itu pinggirkan, bantu orang itu untuk bisa selamat dari keadaan ini. Itu bermanfaat. Dan orang sekarang kan tidak. Begitu tabrakan dia, tabrakan tuh jauh HP, selfie. Tabrakan. Lalu bagaimana semacam ini? Ini loh Bapak Ibu sekalian. Jadi menjadi orang bermanfaat dibanding dengan menjadi orang baik itu lebih baik, lebih bermanfaat itu lebih utama dibanding jadi orang baik. Orang baik itu kita diam saja, itu yang penting tidak mengeluarkan sesuatu yang menyakitkan orang lain, itu baik. Yang penting jangan tabrak, syukur.
Loh, itu masalah nih kalau sudah seperti ini. Makanya di sini dikatakan gambaran itu begitu, ada tahapan-tahapan. Bahkan satu lagi dikatakan oleh Abi Zar ini, Jundub bin Junadah. Apa kata dia? Beliau katakan begini, ya Rasulullah, ara'aita in da'afta an da'aftu an ba'dil amal. Ya Rasul, engkau kan tahu saya itu sebagian pekerjaan itu tidak mampu saya lakukan. Dia ngeluh lagi. Maksudnya apa? Engkau kan tahu ya Rasul, saya itu lemah dalam suatu persoalan atau pekerjaan. Saya tidak mampu. Saya tidak mampu membantu orang. Begitulah misalnya. Apa kata Nabi? Kalau semacam itu, takaffu syarraka 'anil nas, fa innaha shadaqatun minka 'ala nafsi. Kalau kamu tidak mampu juga membantu orang lain dengan tenagamu, dengan pikiranmu, masih ada satu jalan menuju Allah yang bisa dipilih. Apa itu? Tahan keburukan. Jangan sampai sifat burukmu itu mengenai orang lain. Dan kata Nabi, fa innaha shadaqatun minka 'ala nafsi. Yang seperti itu sama seperti kau sedekah untuk dirimu sendiri. Loh, ini kan luar biasa Bapak Ibu. Jadi Nabi itu tunjukkan amalan itu mulai dari yang berat sampai yang paling ringan. Itu semua mengantarkan pelakunya itu untuk mendapatkan ridho Allah. Takaffu syarraka 'anil nas. Taat, jangan sampai sifat buruk kita mengenai orang lain. Ini perintah Nabi loh ini. Jadi Nabi itu tidak cuma perintahkan kita untuk sholat, untuk puasa, untuk membaca Al-Quran. Nabi itu juga perintahkan jangan sampai sifat burukmu itu menyakiti orang lain, mengenai orang lain, termasuk ucapan-ucapanmu, seolah-olah semacam itu. Makanya misalnya kalau nek panjenengan misalnya sudah ahli tahajud, tiap malam tahajud, hati-hati dengan hati panjenengan. Jangan merasa kita lebih baik daripada yang lain. Begitu juga ketika panjenengan sudah istiqomah datang ke masjid salat berjamaah, hati-hati dengan hati panjenengan. Jangan sampai merasa lebih daripada orang lain ketika itu terjadi dan dia tersakiti dengan itu. Ya, misalnya habis tahajud jenengan bercermin ngocon niku lho. Alhamdulillah wajahku bercahaya. Allah, cahaya tahajud. Terus ketemu koncone di masjid, Masya Allah wajahmu kok yo ireng koyo ngono ki piye? Kok ora koyo orang tahajud gitu. Lo hati-hati itu. Dia sakit semacam itu, batinnya itu terkena. Itu kena juga pada kita. Berarti kita sudah menyakiti dia. Termasuk orang yang tidak datang ke masjid itu jangan dakwahi dia dengan cara yang tidak baik. Karena pada akhirnya nanti kalau dia tersakiti dengan cara dakwah kita itu, kita tidak dipandang berdakwah. Makanya ada seorang ulama dari Mesir namanya Syekh Mutawalli Sya'rawi. Beliau itu ditanya begini, ya Syekh, saya itu punya tetangga. Samping rumah itu ada masjid. Jadi dia tinggalnya di samping masjid, tetanggaan masjid lah. Apa kata yang bertanya? Setiap kali azan dikumandangkan, dia tidak pernah hadir ke masjidnya. Bagaimana hukumnya? Coba. Bagaimana hukumnya? Tetangga masjid, lalu kemudian terdengar azan, dia tidak mau datang ke masjid. Ya? Padahal kita seringkali mendengar hadis apa dikatakan Nabi? La salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sah la salata itu maknanya secara letterleknya tidak sah. Tapi maknanya itu sebenarnya tidaklah sempurna salat seseorang yang menjadi tetangga masjid melainkan dia salatnya di masjid. Lah itu kadang seringkali menjadi dasar bagi kita untuk mengatakan, ditanya hukumnya bagaimana coba? Bagaimana hukumnya? Kalau seandainya ada orang tetangga masjid terdengar azan dia tidak mau datang ke masjid. Dan kita mungkin jawaban kita neraka gitu kan. Neraka. Apa kata Syekh Mutawalli? Ditanya apa hukumnya Syekh? Kata beliau, kamu datangi saja. Katakan, wahai saudaraku, ayo kita ke masjid. Kalau dia mau katakan alhamdulillah. Kalau dia tidak mau, tidak apa-apa. Berdoalah kepada Allah supaya dia diberi Allah.
sehingga tidak ada yang merasa tersakiti semacam itu. Loh, itu yang dimaksud itu takaffu syarra ka'anin nas, itu salah satunya begitu. Makanya kemudian dikatakan Nabi, fa innaha shadaqatun minka ala nafsi. Jadi orang yang menahan dirinya, keburukan-keburukannya, tidak mengenai orang lain, itu sama seperti dia bersedekah untuk dirinya sendiri. Dia dapatkan pahala karena dia sudah sedekah untuk dirinya. Dengan cara apa? Menahan sifat buruknya itu tidak mengenai orang lain. Makanya hati-hati gitu Bapak Ibu, termasuk jenengan nulis segala. Nulis di WA misalnya, jangan jadikan status WA niku untuk unek-unek ke umum. Saya masih sering lihat ada beberapa yang masuk di ABS, Masya Allah ini ungkapannya itu ngisi di sini saja. Loh, bagaimana itu? Kalau itu kemudian dibaca orang, ada yang merasa bahwa itu diri dia, tersakiti dia, berarti kita menyakiti mereka. Karena apa? Nulis itu hukumnya sama dengan ucapan. Nulis itu ucapan kita yang tidak diucapkan tapi melalui tulisan. Maka hati-hati niku kalau ingin panjenengan mendapatkan keberkahan dari Allah dengan menulis itu, tulislah yang baik-baik. Tulis yang baik-baik. Jadi itu bagian takaffu syarra ka'anin nas. Makanya dikatakan kalau orang yang mampu semacam itu diberi Allah dia pahala seperti dia sedekah untuk dirinya sendiri. Dan pahala itu kan mesti karena perbuatan apa? Baik. Itu. Satu lagi saya sampaikan, begini, ada dulu Bapak Ibu para sahabat dari golongan muhajirin, orang-orang Mekah yang hijrah ke Madinah, itu sampai di Madinah itu kondisi mereka itu miskin. Karena apa? Dari Mekah bisa jadi mereka itu orang kaya, tapi karena hijrah itu tidak bawa apa-apa kecuali cuma pakaian yang melekat di badannya, hartanya semua ditinggal. Sampai Madinah itu mereka jadi miskin. Nah di Madinah itu ternyata Bapak Ibu, orang-orang kayanya itu juga rajin ibadah kepada Allah. Mereka rajin tahajud, rajin puasa, rajin baca Quran. Maka datanglah orang-orang muhajirin ini kepada Nabi. Apa kata mereka? Ya Rasulullah, bagaimana ini? Mereka sudah memborong semua pahala. Nabi heran, lo kok bisa memborong? Kata mereka, kami puasa, mereka ya puasa ya Rasulullah. Mereka puasa, kami puasa, sama-sama dapat pahala. Mereka sholat tahajud, kami juga tahajud, sama-sama dapat pahala. Kami itu baca Quran, mereka baca Quran, sama-sama dapat pahala. Tapi ya Rasul, ketika mereka itu sodako dengan kelebihan hartanya, kami tidak mampu. Karena kami tidak punya harta. Bagaimana ya Rasul? Mereka sudah memborong semuanya. Apa kata Nabi? Beliau kemudian mengatakan, awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bih. Bukankah Allah sudah ungkapkan kepada kalian bagaimana kalian juga bisa bersedekah, yang dengan sedekah itu kalian dapatkan pahala yang sama dengan yang mereka dapatkan. Apa baginda Nabi katakan? Inna bi kulli tasbihatin sedekah. Setiap tasbih itu sedekah. Wa kulli takbiratin sedekah, setiap takbir itu sedekah. Wa kulli tahmidatin sedekah, setiap tahmid itu sedekah. Setiap kamu ngajak orang berbuat baik, menghindari perbuatan buruk juga sedekah. Ada banyak ternyata. Berarti apa itu? Termasuk di dalamnya sedekah itu kita tidak bisa memandang orang itu hanya sedekah dengan hartanya. Ada kalanya dia tidak mampu. Maka kalau dia tidak mampu, dia bisa sedekah dengan tasbih, tahmid, tahlil, takbir, bahkan mengajak orang berbuat baik, meninggalkan perbuatan buruk, termasuk sedekah. Bahkan senyum juga sedekah. Ya, artinya apa? Begitu luas Allah itu memberikan jalan bagi kita. Bahkan yang membuat heran para sahabat itu, beliau mengatakan, baginda Nabi itu mengatakan, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Ketika ada seorang suami mendatangi istrinya, itu juga sedekah. Maksudnya ingin melakukan hubungan suami istri, itu juga dipandang sedekah oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau misalnya ada orang
Tidak bisa sedekah pakai uang, tidak apa-apa. Dia bisa sedekah pakai tasbih, tahmid, tahlil. Oh, tidak bisa tasbih, tahmid, tahlil. Dia bisa sedekah senyum. Dan jenengan mungkin bilang, aku yang tidak pernah lihat dia senyum, Pak. Oh, pripun itu? Ya mungkin dia sedekah karena dia melakukan hubungan suami istri. Ya bisa jadi, gitu loh. Jadi bagaimana Allah itu memberikan jalan yang banyak. Bahkan Abu dan Syekh Nawawi Banten itu di dalam Uqudul Lujaid itu beliau mengatakan salah satu ngapunten ke ibu bapak, nek suami niku mintanya kepada istrinya untuk melakukan hubungan suami istri niku nilainya sedekah. Nek istri yang minta duluan pada suaminya, pripun niku? Nilainya seperti umroh. Masya Allah. Makanya bapak-bapak kalau pulang nanti istri bilang, Pak umroh ya Pak umroh. Jangan paham kan itu. Lah niku maksudnya seperti itu. Jadi artinya apa? Pahala itu luar biasa, jalannya banyak sekali. Nah ini loh Bapak Ibu sekalian. Jadi mudah-mudahan dengan ungkapan yang saya sampaikan pada pagi hari ini, kajian pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kita untuk membuat kita lebih dekat dengan Allah. Dalam keadaan apa, berbuatlah yang terbaik, berbuat yang baik untuk mencari ridho Allah. Sekuat apapun panjenengan lakukan, yang penting nilainya adalah kebaikan dan niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu Bapak Ibu, dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsiran. Ucapkan terima kasih atas tausiahnya untuk pagi ini dari Ustadz kita, Ustadz John Rinaldi. Bapak Ibu, jauh-jauh pengurus menghadirkan beliau. Beliau aslinya dari Sumatera Utara. Dekat dengan Tapanuli tidak tentu? Iya. Padahal Tapanuli Utara saat ini sedang berduka, betul tidak? Magnitudo 5,8 skala Richter telah mengguncang sana. Apakah dekat juga tentu? Jauh, kalau pas itu jauh. Alhamdulillah jauh. Ya semoga saudara-saudara yang ada di sana tetap dalam lindungan Allah SWT. Tapi sekarang beliau ada di Klaten. Sudah lama di Klaten, tapi aslinya memang dari Sumatera Utara. Sama-sama putra Andalas. Kalau saya puja Kesuma dari Sang Bumi Ruwajurai. Mana itu? Satu bumi untuk dua atau beberapa pendatang. Terima kasih sekali lagi dan semoga menjadi satu pencerahan untuk Bapak Ibu semua jamaah Ahad Pagi Al-Mutakun yang kita cintai ini. Dan berikutnya akan kami sampaikan beberapa maklumat. Yang pertama adalah infak Ahad yang lalu kita mendapatkan 280.000 rupiah. Alhamdulillah. Tapi jangan berkecil hati Bapak Ibu, tidak harus dengan seperti itu. Tapi dikajian oleh Ustadz kita banyak jalan yang harus kita tempuh dalam rangka menuju ridhonya Allah. Sampai-sampai ibu-ibu umroh pun dicatat sebagai sebuah sedekah. Ning yo umpama ditambah lagi dengan yang lain dari 280 akan meningkat menjadi 300, 400 dan seterusnya tak terhingga, itu pun akan lebih baik lagi. Yang kedua adalah yang datang insya Allah akan disampaikan. Penceramahnya adalah Ustadz Dr. Andes Haji Fatur Rahman. Insya Allah menurut jadwal kita seperti itu. Dan untuk pagi ini sarapan bersama disampaikan atau dari donasi kita dari hamba Allah mungkin. Semoga manfaat barokah. Ini tim kreatif kita sudah standby di Panti Buko yang nanti akan mendampingi Bapak Ibu untuk menyampaikan apresiasi kita Lugoto Penjenengan Sanat Dianto
kemampuan kita baru sebatas itu masih barangkali jauh dari yang penjenengan harapkan. Dan yang terakhir Bapak Ibu adalah sebagaimana biasa dari kita, dari kami tentang kegiatan Ahad pagi ini, kuning, betul nggak Ibu? Kuning, kuning. Ya, yang jelas Bapak Ibu, 10 voucher tetap kami sampaikan. Kersane cepet niki wae sing rawuh dhisik dhewe sinten nggih. Bapak niki sing juri leres. Kali Ibu niki berdua kali Bu Tati. 1 2 yang saged dan tamu. Kulo boten kacung, nadal dhisik ora kacung sik, udah ngandang. Yang paling sepuh Pak Parto itu jamaah kita yang selalu setia dari dulu bersama dengan Ibu almarhumah Ibu Warno ya. Beliau sudah mendahului kita semua, tapi beliau tetap aktif sampai sekarang. Yang berikutnya, yang sepuh lagi untuk yang ibu-ibu, ngajeng ibu. Berikutnya lagi adalah kajian pagi ini temanipun menapa? Lah kendang tek 1 2 3 4 5. Pikantuk nggih Pak. 1 2 3 4 5 6 dijawab bareng-bareng, ya dijawab bareng-bareng. 1 2 3 sing ngacung. Ya, ning sing ngacung, sing ora ngacung ora nggih. Adil. Monggo Pak ndang tek. Yang bapak-bapak untuk pagi ini sing dalamnya paling jauh seperti Pak nggih. Jauh beda nih Pak. Beda. Oh Jambi Pak, Jambi. Jadi baru panen sawit. Nggih, moga sukses oleh Pak yang paling muda, yang paling muda bukan berarti yang paling sing pitulas tidak akan saya tanyakan. Oh niki ya. Bapak Ibu yang tadi ikut dalam tadarus, surat nopo, ayat berapa sampai ke berapa sing ngacung. Ini ada 4 paket terakhir buat penjenengan yang beruntung. Ngacung sik, seperti ngacung sik 1 2 3 4. 1 2 3. Yusuf 75 sampai 70 sampai kapan kurang boten Pak? Makanya kurang diparuh ya. Nek kurang diparuh dicuil. Niki Pak. Sebelah niki. Nggih matur nuwun. Alhamdulillah. Niku sing terakhir Bu, niku kerupuk kemiri saking Palembang. Larang niku biayanya berapa niki saking kenaikan BBM dari 10.000 pertalite mungkin akan berbeda harganya. Pemesanan bisa hubungi Bu Haja Putri Ningsih.
niku kerupuk tenggiri asli Palembang punya. Ningli gawe secara manual, diirisi nganggo latin, dipimpin nganggo irik niku jenenge karang. Matur nuwun Bapak Ibu, demikian serba-serbi yang dapat kami sampaikan. Banyak salah mohon dimaafkan. Alhamdulillah pagi ini sudah berangsur-angsur untuk jamaah mulai banyak. Harapan kami tentu ke depan lebih disemangati lagi, lebih ditambahi lagi secara jumlah, secara kuantitas, sehingga ruangan menjadi penuh dan akhirnya jamaah pun makmur untuk Ahad pagi Al-Mutakun yang kita cintai ini. Demikian yang dapat kami sampaikan dan dapat kami laporkan dari lantai 1 Masjid Raya Al-Mutakun yang beralamat di Ngangkruk, Keputaran Kidul, Prambanan, Klaten, Bersinar, Jawa Tengah, Indonesia. Bisa Anda akses melalui akun yang kami miliki, antara lain Facebook, antara lain melalui Instagram dan WA. Silahkan Bapak Ibu bisa lihat kembali tayangan-tayangan kami dan jangan lupa YouTube-nya pun ada, bisa menambah kontribusi penjenengan. Satu, jangan lupa di like, tanda jempol diklik. Kemudian yang kedua, subscribe. Yang ketiga adalah di share kepada siapapun. Kemitraan penjenengan semoga menambah barokah untuk penjenengan melalui tangan-tangan lentik penjenengan. Semoga berkah barokah dari Android penjenengan semuanya. Amin ya robbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Akhirnya dari saya, dari kami semua, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Chris. Di Masjid Al-Mutakun Prambanan, semoga bisa ditiru yang lain, kajian siraman rohani sekalian siraman makanan jasmani bisa ditiru di tempat lain. Alhamdulillah, barakallah. Terima kasih kepada yang sedekah, semoga semakin berkah rezekinya. Amin, amin.